Sudah beberapa hari ini Lily mengambil cuti. Padahal belum setahun bekerja. Tapi semua orang di kantor sepertinya tak terlalu peduli soal itu. Meski Lily sendiri tetap mengurus cutinya dan menganggapnya sebagai advance leave. Selama cuti untuk menyiapkan pernikahannya, Lily dan Tiar tinggal sementara di rumah emak lagi. Seperti biasa begitu bangun, Lily langsung meraih ponsel. Subuh tadi usai sholat, emak memaksanya untuk tidur lagi. Bayang hitam di bawah mata Lily terlihat jelas. Maklum saja, semakin dekat waktunya, semakin banyak yang harus diurus Lily. Coba kalau pagi itu langsung bangun. "Li, mau nikah ini?" kata Tiar sambil menarik selimut Lily, yang auto mempertahankan hingga ponselnya terlepas. Tapi Tiar berhasil menariknya dan Lily berteriak, "Iya, Nyonya cerewet." Tiar pun keluar dari kamar Lily, mengira Lily akan bangun. Tapi gadis itu tidak langsung bangkit. Ia malah memandangi foto Aji yang ada di sisi tempat tidurnya. Tersenyum-senyum sendiri, lalu tertawa tak jelas. Setelah beberapa menit bergulingan di atas tempat tidur, barulah ia bangun dari tidurnya. Tapi hanya untuk duduk dan meraih ponsel lagi. Mulai memeriksa notifikasi satu persatu. "Li, bangun!" teriak Tiar dari depan pintu. Lily mengangguk santai. Tapi ia tidak kunjung bangkit dari tempatnya. Malah meraih bantal dan menjadikannya tumpuan tangan untuk mengirim voice note. "A world without you." Lily mulai berucap. "Lily, bangun!" teriakan kasar membahana dari dekat pintu. "Tiap lagi. Petik 2 titik titik. A asteris asteris ir," dan pesan berisi makian tanpa sengaja itu. "Terkirim." Lily terkesiap. Buru-buru ia menghapus. Tapi voice note balasan sudah masuk. "Bahasanya bagus banget ya." Suara Aji terdengar dingin. Dengan cepat Lily menelpon. "Halo," suara sapaan dingin terdengar. "Aji, maaf, Mas." Tadi itu Lily kaget. Suaranya Tiar ngagetin, kata Lily buru-buru menjelaskan. Aji baru akan bicara, ketika terdengar suara keras lagi di belakang Lily. "Heh, ikan lele, bangun, kita janji sama tukang salon. Buruan, tuh Mak udah nungguin." Lily menoleh, menatap sadis pada Tiar. "Nih orang ye, entar lo balas dia saat dia nikah nanti." Li tagar sisi jahat mengompori. "Jangan dong Li. Dia kan sahabatmu," tagar sisi baik mengingatkan. Tapi seakan tak peduli tatapan Lily, Tiar merampas telepon Lily. "Bang Aji, sorry ya, gue harus bawa bini lo ngepas baju ke salon. Dia mandi aja belum, baru bangun." Entah apa yang dikatakan Aji. Saat itu juga pembicaraan berakhir. Tiar memasukkan ponsel Lily ke kantong bajunya dan menarik Lily dari tempat tidur. Mengomel-omel memarahi calon adik iparnya yang manjanya bukan main ini. Meski masih malas, Lily patuh saja mengikuti kemana Tiar mendorongnya. Hari ini ia punya misi yang sangat penting. Gak boleh marah, gak boleh marah. Pak Harun, supir kantor yang dipinjam Lily hari ini tersenyum-senyum saat memarkirkan mobilnya.
tepat di tengah-tengah pintu masuk lobi gedung GE. "Pak Harun ngerti kan nanti harus apa?" tanya Lili pada Pak Harun. Pria paruh baya itu mengangguk. Saat turun, ia menuju bagasi, mengambil sebuah kotak besar dan meletakkannya di teras lobi. Dua satpam yang menghampiri, salah satunya membawa kereta barang. Mereka sudah mendapat perintah untuk mengambil beberapa kotak lain yang ada di dalam bagasi yang sama oleh Lili. Bertiga mereka membawa barang menuju kantor Aji. Sementara Lili mendekati lobi, dua gadis yang berdiri di situ mengangguk hormat. Semua sudah tahu siapa calon nyonya di gedung GE ini. "Siang Mbak Lili." Lili tersenyum manis. "Siang. Gimana, Mas Aji di mana? Masih meeting?" Kedua gadis itu mengangguk kompak. Lalu salah satunya menjelaskan, "Tadi Pak Danu sudah pesan akan menahan Pak Aji diet 25 sampai Mbak selesai. Katanya maksimal sampai jam 5 sore nanti." Lili melirik jam tangan berwarna pink di tangannya dan mengangguk. "Oke deh. Insya Allah kami sudah selesai." "Oh ya, udah info ke bagian radio juga?" Lagi-lagi keduanya mengangguk. Lili pun mengucapkan terima kasih dan bergegas menyusul Pak Harun dan kedua satpam kantor menuju IT 9. Ia memaksa keduanya masuk ke lift VIP agar memudahkan gerakan mereka yang terbatas karena membawa barang. Di ruangan sekretariat, semua staf berdiri menyambut Lili yang datang bersama pasukan kecil pembawa barang. Begitu lift terbuka, mereka berhamburan mendekati Lili. Mereka memang sedang merencanakan kejutan untuk seseorang hari ini. Untuk Aji. Kurang lebih 1 jam kemudian, Aji yang sedang rapat kecil bersama beberapa direktur mengenai selesainya proyek pembangunan gedung GE, akhirnya mengakhiri rapat. Kini lantai 25 siap digunakan oleh Aji sebagai ruang kerja tertinggi di perusahaan itu, sekaligus ruang kerja Presdir beserta staf sekretariatnya. Bagian gedung paling prestisius yang ingin segera dipakainya bekerja setelah menikahi Lili. Aji tersenyum tanpa sadar saat memandangi progres report di tangannya. 100% selesai. Dan ia sudah menyiapkan kejutan untuk Lili. "Baiklah, saya rasa cukup ya. Sudah tidak ada pertanyaan lagi, kan?" tanya Danu bersiap mengakhiri meeting. Suara-suara kertas dibereskan dan dengung obrolan pun terdengar. Aji mengambil ponsel dari kantung jasnya, mengecek pesan dari Lili. Gadis itu berencana datang hari ini ke kantor. Jadi Aji ingin memberikan kejutan itu hari ini. Pintu terbuka. Dan saat itu terdengar suara dari pengeras suara gedung. "Tes, tes, ini nyala kan? Hah, udah, ye." Suara gadis yang amat dikenal Aji terdengar di seluruh gedung. Suara Kiki geli bermunculan mendengar suara itu. Otomatis kaki Aji melangkah keluar untuk mendengar lebih jelas. Danu diam-diam mengambil ponsel dan mengarahkannya pada Aji. "Pak, Bapak Pramono Aji Al-Farizi yang terhormat." "Pak, Lili benci sama Bapak, Bapak galak, yang udah bikin hidup Lili susah." Semua orang terdiam mendengar kata-kata itu. Siapapun yang berani mengucapkan itu
bisa dipastikan akan membuat si tuan pemilik nama sedang menahan amarah. Gara-gara Bapak, Lili sekarang tidur gak nyenyak. Aneh. Lili gak bisa tidur kalau Bapak marah. Lili juga gak bisa tidur kalau kangen sama Bapak. Lili bahkan gak bisa tidur kalau Walili udah centang biru tapi gak dibalas. Suara Kiki geli terdengar makin kencang. Aji tersenyum tipis. Gara-gara Bapak, Lili gak bisa makan seperti dulu. Aneh kan? Lili gak bisa makan kalau ingat Bapak suka lupa makan kalau lagi sibuk. Lili gak bisa makan kalau tahu Bapak lagi kesal. Lili makin gak bisa makan kalau gak ada yang traktirin. Tawa makin jelas bergaung. Aji geleng-geleng kepala. Gadis jahilnya ini. Karena itu, Lili benci sama Bapak. Bapak harus tanggung jawab seumur hidup. Karena Lili benci sama Bapak. Bapak harus nikah sama Lili. Karena Lili benci sama Bapak. Bapak harus mau jadi bos Lili selamanya. Tawa menghilang. Berganti raut wajah kebingungan. Termasuk Aji. Benci. Bapak Pramono Aji Alfarizi. Lili benci sama Bapak. Benar-benar cinta. Jadi bos galak Lili tersayang. Will you marry me? This pretty lady? Aji tak tahu harus berkata apa. Semua orang kini memandangnya dengan senyum. Termasuk Danu. Tatapan penuh tanda tanya. Tak terdengar suara dari pengeras suara. Dan Aji pun tersenyum dibarengi helaan nafas lega dari semuanya. Sambil bersiap menuju lift untuk turun. Ketika di saat yang sama terdengar lagi suara. PS. Ide dan tulisan ini disusun Mas Danu. Selamat siang semuanya. Doain Pak Aji nerima Lili ya. Dadah. Tangan Danu menepuk dahinya. Aji melemparkan tatapan tajam. Menatap sinis. Baiklah. Monster berkedok sahabat ini harus mendapat pelajaran. Nanti. Tunggu saja nanti. Ketika pintu lift terbuka di lantai 9. Lili berdiri di depan Aji. Tersenyum manis mengenakan baju biru senada dengan jas biru yang dikenakan Aji hari ini. Seluruh staf sekper berdiri di belakangnya membawa balon-balon berpita, keranjang bunga dan kue. Semua orang tampak menunggu Aji bicara. Aji tak bergeming, tetap diam sebelum akhirnya ia melangkah. Tanpa ekspresi. Tiba-tiba, ia menarik tangan Lili dan masuk kembali ke dalam lift. Saat Danu keluar, tak seorang pun sempat mencegah dan bertanya. Karena pintu lift tertutup dengan cepat. Semua orang saling memandang. Bingung melihat tingkah presdir mereka. Ada apa ini? Gagalkah kejutan mereka? Mas marah ya? Tanya Lili saat lift membawa mereka ke lantai 25. Lantai yang ditekan Aji saat masuk tadi. Aji menatap Lili. Kamu sudah lihat lantai 25 belum? Tanyanya tanpa peduli pertanyaan Lili.